sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Ratna Widayati M. Biomed dari Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Video ini merupakan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran yang terdiri dari deskripsi mata kuliah dan dokumentasi proses belajar mengajar. Sebelumnya, izinkan kami untuk terlebih dahulu menyampaikan tentang gambaran singkat mengenai kurikulum yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Program studi kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya memiliki kurikulum berupa modul terintegrasi yang terbagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama adalah tahap fungsi normal, di mana mahasiswa akan mempelajari ilmu-ilmu dasar kedokteran dan biomedik yang terdiri dari bidang ilmu anatomi, fisiologi, histologi, biokimia, dan biologi kedokteran yang semuanya terintegrasi dalam modul-modul pembelajaran. Berdasarkan keilmuan saya di bidang patobiologi, sekarang saya ditempatkan di Departemen Biokimia dan Biomolekuler dan mengampu topik biologi kedokteran yang terintegrasi di dalam modul-modul tersebut. Salah satu modul di mana saya sangat berperan besar di dalamnya adalah modul dasar biomedik dan hemopoietik limforetikuler yang merupakan salah satu modul pada tahap pertama yang ada di semester 1 yang diberikan selama 6 minggu dengan beban studi sebanyak 6 SKS. Modul ini merupakan modul dasar dalam proses pembelajaran tentang fungsi normal tubuh manusia. Dan setelah mengikuti modul ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang prinsip-prinsip ilmu biologi, kimia, dan fisika sebagai dasar mekanisme dan fungsi normal tubuh, serta mampu menerapkan prinsip hemopoietik dan limforetikuler dalam proses fisiologi tubuh manusia. Modul ini melibatkan 7 dosen yang sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing, yaitu anatomi, biokimia, histologi, fisiologi, dan biologi kedokteran. Dan saya sendiri mengampu topik-topik yang berkaitan dengan biologi kedokteran, yaitu sel, DNA, kromosom, prinsip dasar genetika, embriologi dasar, serta embriologi sistem organ. Dalam modul ini, proses belajar mengajar dilakukan dengan berbagai metode pembelajaran yang meliputi kuliah yang terdiri dari kuliah pendahuluan atau kuliah pengantar modul yang disampaikan oleh ketua modul, kuliah klasik berupa kuliah tatap muka atau tatap maya yang menggunakan aplikasi pertemuan online, dan kuliah pakar atau pleno. Metode pembelajaran berikutnya adalah PBL atau Problem Based Learning atau belajar berdasar masalah yang disingkat BDM, di mana pada modul ini menggunakan metode 2 kali diskusi kelompok dan 1 kali pleno untuk setiap pemicunya. Diskusi dilaksanakan dalam kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 sampai 15 mahasiswa dan didampingi oleh seorang fasilitator. Dalam diskusi kelompok, mahasiswa diberikan suatu pemicu, yaitu suatu kasus atau topik tertentu di bidang kedokteran, di mana dalam diskusi 1, mahasiswa akan menganalisis pemicu dengan menggali pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya atau yang disebut sebagai prior knowledge. Dan dalam diskusi kedua, mahasiswa mengumpulkan dari berbagai pengetahuan yang diperoleh selama periode waktu belajar mandiri setelah dilaksanakan diskusi pertama dan mendiskusikannya dalam kelompok tersebut untuk memecahkan masalahnya. Setelah diskusi kedua, mahasiswa akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dalam sebuah kegiatan yang disebut pleno, yang merupakan pertemuan antar kelompok di mana mereka akan saling berargumentasi
dan pada akhir kegiatan akan diberikan umpan balik oleh narasumber yang terkait topik dalam pemicu tersebut. Selain itu, metode pembelajaran juga diberikan dalam bentuk praktikum dan belajar mandiri, di mana mahasiswa akan diberikan topik dan dipersilahkan untuk belajar secara mandiri untuk menggali segala informasi berkaitan dengan topik tersebut dengan mengacu pada referensi yang telah diberikan sebelumnya dan tercantum dalam buku pegangan kegiatan mahasiswa yang nantinya bisa mengkonfirmasi hasil belajar mandirinya saat pertemuan tatap muka dengan dosen yang mengajar. Dalam sebuah pertemuan tatap muka, dosen bertindak sebagai narasumber dan mengklarifikasi apabila ada mahasiswa yang masih belum memahami tentang materi yang dipelajarinya dalam sesi belajar mandiri, tetapi dalam kegiatan diskusi kelompok, dosen berperan sebagai fasilitator, di mana dosen tersebut bertugas untuk mengarahkan jalannya diskusi dan mahasiswa kelompok tersebut akan berdiskusi secara mandiri untuk saling share pengetahuan dan berargumentasi. Modul biomedik dasar dan limforetikuler memiliki sistem penilaian yang terdiri dari penilaian formatif dan sumatif. Penilaian sumatif merupakan ujian dengan soal tipe MCQ dengan bobot nilai 60%, ujian praktikum dengan tipe soal MCQ, atau bisa juga dengan isian singkat dengan bobot nilai 10%, dengan indikatornya adalah ketepatan dalam menjelaskan pengetahuan sesuai topiknya masing-masing, dengan nilai batas lulus 65. Sedangkan untuk nilai BDM atau belajar berdasar masalah merupakan rata dari nilai diskusi kelompok, logbook, dan tugas dengan bobot nilai 30%. Sedangkan penilaian formatif terdiri dari kehadiran, keaktifan mahasiswa, dan etika selama perkuliahan, praktikum, diskusi kelompok, maupun tutorial yang dilakukan secara sufisien berdasarkan checklist yang diberikan oleh pengelola modul. Sebagai unjuk tridharma di bidang pengajaran, kali ini saya akan mengambil salah satu dari dokumentasi perkuliahan klasik, yaitu pada saat saya memberikan kuliah dengan topik embriologi sistem urinaria yang dilaksanakan pada periode semester genap tahun ajaran 2020-2021 yang lalu. Berikut adalah cuplikan dari video recording perkuliahan dari Zoom meeting dari perkuliahan tersebut. Mari, kalau gitu kita bisa mulai ya untuk pertemuan hari ini. Selamat pagi semuanya, sehat? Semuanya sehat? Sehat, dokter. Sehat, dokter. Sehat, dokter. Ya, tetap semangat. Ujian gimana? Ujian modul sebelumnya gimana? Kardiorespirasi? Biologinya gimana? Hari ini kita ketemu untuk membicarakan masalah embriologi sistem urogenital ya. Kemarin saya sudah sampaikan, saya sudah share materi mengenai embriologi sistem genitalia. Sudah dipelajari belum? Ayo. Mengapa? Karena namanya saja modul urogenital, berarti dalam modul ini ada saling keterkaitan dalam pertumbuhan secara embriologinya ya, dari sistem urinari maupun sistem genitalia, walaupun topiknya jamnya terpisah. Tetapi kenapa dijadikan satu modul ya, karena ada keterkaitan. Anda pasti sudah belajar, karena saya juga memberikan tugas Anda untuk presentasi hari ini. Anda bisa pelajari bahwa secara origin, asal muasalnya kejadian urogenital ini dari sistem genital dan urinaria ini adalah saling terkait secara erat gitu ya. Makanya dan sebenarnya dari Anda bisa pelajari dari kronologi waktunya sebenarnya adalah lebih duluan
sistem urinari ya daripada perkembangan genitalia, karena kalau urinaria kan dimulai pada minggu keempat, sedangkan diferensiasi seksnya kan dimulai pada minggu ke-6 dan sampai minggu ke-7 ya, dimulai di situ. Cuman karena topiknya memang diawali dari genitalia, ya sudah, saya ikuti saja. Ya, gimana? Sudah dipelajari belum yang sistem genitalia yang saya share tadi malam dan sebagai bahan untuk materi jam 8 tadi? Yo, sudah dipelajari belum? Masih sedikit, dokter. Masih sedikit. Oke, hari ini konsentrasi untuk bikin ini ya, PPT untuk presentasi. Ya, saya selalu begini adik-adik. Kenapa saya banyak metode gitu ya untuk memberikan kuliah, tidak hanya sekedar tatap muka, saya yang bicara monolog. Mengapa? Karena dari berbagai macam metode yang saya berikan, saya sering share juga PPT yang ada audionya. Kadang saya buatkan video pembelajaran PPT dan video penjelasan saya, ya kan. Terkadang kita tatap muka seperti ini walaupun tidak bisa berjumpa secara langsung. Banyak sekali yang modifikasi yang saya kerjakan. Harapannya supaya nggak bosan gitu-gitu terus gitu ya. Dan hari ini saya pengen aja gitu untuk membuat adik-adik ini mempresentasikan. Tujuannya langsung saja ya, supaya tidak terlalu lama. Saya persilakan untuk kelompok pertama untuk menyajikan tentang materi perkembangan mesonefros. Siapa perwakilannya dan berapa orang yang mau menyampaikan? Kemarin ada yang mau menanyakan, dokter bisa nggak lebih dari satu orang ya yang menyampaikan. Tapi saya rasa karena saya bagi-bagi menjadi mesonefros, metanefros dan sebagainya, jadi kayaknya nggak terlalu butuh lama kan, jadi cukup 1-2 orang saja yang presentasi. Siapa perwakilan kelompok pertama? Mohon izin moderator, mohon izin dokter. Ya. Saya dokter perwakilannya. Siapa ini? Kenia Cinta, Melatiasya. Oke. Silakan. Baik dokter. Ya. Bisa share screen enggak ya? Bisa. Bisa dok. Ya? Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kenia Cinta Melatiasa. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang perkembangan mesonefros pada sistem urinaria. Bisa next slide. Baik, sebelum kita masuk mesonefros sendiri, di sebelum adanya tahap mesonefros ini terdapat tahap pronefros yang menjadi dasar dari embriologi perkembangan sistem urinaria ini. Akan tetapi tahap tersebut selesai pada hari ke-24 dan dilanjutkan dengan tahap mesonefros. Nah, untuk mesonefros sendiri ini merupakan suatu segmen dari bagian tengah dari nefrotom. Nah, untuk nefrotom sendiri ini merupakan kelompok sel segmental yang terbentuk berasal dari mesoderm intermedia cervical. Untuk mesonefros sendiri dibentuk dimulai dari segmen torak sedangkan hanya menetap pada podal hingga ke, dan akhirnya tahap perkembangan mesonefros ini berakhir dan yang selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap perkembangan metanefros. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan mesonefros dari sistem urinaria ini. Saya kembalikan lagi ke teman-teman mungkin yang ingin menambahkan atau memberikan saran. Mohon maaf bila ada kurang kata. Sekian dan terima kasih. Ya, seperti yang tadi disampaikan, ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mau menanyakan? Karena walaupun topiknya beda-beda, tapi paling tidak kan belajar ya secara keseluruhan. Ada yang mau menanyakan enggak?
Izin bertanya, dokter. Ya, silakan Gigi. Perkenalkan, nama saya Gigi Pratama. Saya ada baca tadi dokter di buku Langman. Sebelum perkembangan mesonefros itu ada pronefros, dokter. Itu bagaimana ya dokter? Terima kasih dok. Ya, gimana kelompok pertama? Ya, Ada yang menanggapi silakan. enggak? Ya, baik. Terkait tentang pronefros tadi kan sudah dijelaskan oleh Saudari Kania sendiri. Dari sistem ginjal itu terdiri dari 3, yaitu pronefros, ada mesonefros, dan juga metanefros. Di pronefros ini bersifat yang namanya rudimenter. Rudimenter ini adalah sifat yang mana organ itu tidak berkembang dan juga bersifat non-fungsional. Jadi pronefros ini tidak berfungsi sebagaimana dengan mestinya. Dari awal minggu keempat itu menjadi yang namanya sel solid di regio cervical, di daerah cervicalnya, yang mana ada mesoderm intermediate yang bersegmen. Kemudian akan menjadi yang namanya excretory vestigial, yang mana pada akhir minggu keempat atau di hari ke-24 itu pronefros itu akan lenyap atau yang disebut dengan regresi seperti yang sudah Terima kasih buat disampaikan kelompok oleh pertama. saudara. Berikan aplaus buat kelompok pertama. Di mana aplausnya ya? Boleh gini deh. Ya, silakan Ya, kelompok apakah berikutnya. di layar sudah tampil? Diterima dengan baik? Sudah dokter. Saya nggak jadi pakai laptop karena susah nyambungnya gitu. Oke. Saya tidak, sekali lagi saya tidak mengulang dari awal. Saya hanya memberikan penekanan saja yang berkaitan dengan tadi mungkin ada mispersepsi sedikit mengenai salah satunya pertanyaannya adalah dokter, bagaimana sih perubahan mengenai tipe ginjal? Sekali lagi bahwa yang tadi diceritakan, dipresentasikan oleh teman-teman semuanya itu adalah perjalanan mulai dari sistem urinaria yang primitif ini yang mana gitu. Primitif ini kita kenal tadi seperti yang sudah dijelaskan pada saat teman-teman kelompok 1 menjelaskan mengenai pronefros dan mesonefros ya. Yang disebut primitif itu ya dari pronefros sampai ke mesonefros yang nantinya akan digantikan oleh calon ginjal permanen yang berasal dari metanefros yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Ya, tadi juga sudah ada tanggapan bagaimana ceritanya pronefros ini seperti yang ditanyakan Gigi tadi ya. Jadi memang pada awalnya coba saya sebentar ya, ada slide-nya enggak ya ya, oke, ini saja slide ini ya untuk menjelaskan mengenai cikal bakal dari perubahan peran sistem urinaria yang mulai dari primitif sampai yang definitif itu seperti apa ya. Coba Anda perhatikan di gambar yang atas, itu tadi kelompok 1 sudah menjelaskan bahwa awalnya ini sistem urinaria ini kan berasal dari mesoderm intermediate ya. Ingat perkembangan mesoderm mulai dari paraaksial yang nantinya akan berkembang menjadi somit, lalu mesoderm intermediate dan mesoderm lateral yang akan membelah ke arah dorsal menjadi stomato dan yang ke arah ventral menjadi splanchnic mesoderm lateral ya. Nah, mesoderm intermediate ini pada perjalanan waktunya dia akan terpisah dari somit. Ingat pada saat kita belajar mengenai cakram trilaminer itu kan mulai dari paraaksial, intermediate, lateral itu kan nyambung. Nah, pada segmen cervical, thoracal, dan lumbal ini mulai terpisah. Mesoderm intermediate ini mulai mengkondensasi, menebal mesenkimia, terpisah dari somit. Jadi antara somit di bagian, ingat somit adalah di paraaksial ya, di bagian hampir ke medial. Sedangkan mesoderm intermediate di sisi yang agak ke perifernya, agak ke tepi, ini akan mengalami kondensasi. Kondensasi inilah yang nanti akan disebut sebagai nefrotom yang bersegmen-segmen pada awalnya. Ya, pada awalnya akan bersegmen-segmen.
segmen yang atas yang muncul duluan pada kurang lebih minggu keempat itu disebut sebagai pronefros, tadi yang sudah disampaikan teman-teman Anda. Nah, pronefros ini sebenarnya pada manusia itu tidak berfungsi, tidak ada fungsi ekskresinya. Karena memang pada minggu keempat ini ingat di sistem kardiorespirasi ya, sistem pembuluh darah itu minggu keempat itu kan belum terbentuk sempurna kapiler-kapilernya, termasuk kapiler yang mengarah ke renal ya. Berarti sistem ekskresi juga belum berfungsi di fase ini. Karena apa yang diekspresi, karena yang masuk ke pronefros belum ada gitu. Ya, belum. Nah, ductus mesonefros ini atau ductus mesonephrikus ini akan menerima hasil ekskresi dana ya. Nah, ada glomerulus yang berasal dari arteri aferen yang berasal dari kapiler-kapiler vaskularisasi renal yang akan berakhir di situ. Tentu belum rumit ya, glomerulusnya belum rumit, belum seperti ginjal definitif. Nah, ini nanti yang akan mengalami proses filtrasi, nanti Anda belajar di fisiologi bagaimana proses filtrasi itu seperti apa, yang nantinya akan mengalirkan hasil ekskresinya ke tubulus mesonephrikus. Anda lihat lagi gambarnya. Baru dari situ akan mengalir ke ductus mesonephrikus. Ini videonya bisa Anda lihat di YouTube ya. Mungkin sedikit saja yang saya jelaskan bahwa ini untuk supaya Anda bisa mengimajinasi bagaimana sih perkembangannya ya. Ini cakram trilaminer, coba perhatikan. Yang awalnya tadi masih berkontak dengan somit, dia akan terpisah, mengkondensasi menjadi kayak mata dua gitu ya. Itu adalah nefrotom, kondensasi dari mesoderm intermediate ya, akan berkembang menjadi nefrotom yang nantinya secara pertumbuhan view sagittal dia akan bersegmen-segmen ya. Ya, ini adalah kondensasi dari mesoderm intermediate-nya. Ini adalah view sagittalnya. Hasil kondensasi tadi ya disebut sebagai nephrogenic cord atau korda nefrogenik. Nah, ingat bahwa di korda nefrogenik ini akan muncul ductus yang berjalan kranial ke kaudal, sekaligus akan muncul tubulus mesonephros ya, mulai dari setiap segmennya akan bermuara ke ductus di sebelahnya ya. Pronefrosnya akan berdegenerasi, akan menghilang, dan selanjutnya akan tumbuh terus mesonephros terus ke bawah sampai dia bermuara ke kloaka. Ya, ini ya, bermuara dia ke kloaka. Ini kalau dipotong horizontal, penampakannya seperti ini. Ya, ini kalau dipotong horizontal, penampakannya seperti ini. Jadi yang sisi yang kayak mata pink itu adalah ductus mesonephros-nya, dan yang bagian medialnya itu adalah tubulus mesonephros-nya yang akan berkontak dengan glomerulus. Dalam hal ini belum matang ya, karena yang matang nanti dipegang oleh mesonephros. Ya, ini adalah ductus mesonephros. Ini perbedaan laki-laki dan perempuan. Ductus mesonephros akan bersama-sama juga akan bermuara ke sinus urogenitalis. Gonadnya akan mengeluarkan sperma bersama dengan semennya akan dikeluarkan ke sana. Tapi pada wanita, mesonephrosnya akan rudimenter. Yang berkembang adalah ductus paramesonephros. Perhatikan perbedaannya. Ductus paramesonephros akan bermuara di belakang dari muara sistem ekskresi di vagina dan berakhir pada vestibulum. Ya. Ya, saya rasa itu apa yang bisa saya sampaikan. Sorry.
Ada pertanyaan enggak? Cukup jelas ya, sekarang sudah jam 12, hampir 12.30. Sudah kenyang kalian dan sudah lapar. Kenyang ilmu tapi lapar perutnya. Sudah? Cukup jelas? Ada pertanyaan? Saya harap bisa nyantol lebih banyak. Pastinya sudah cukup jelas. Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, saya pengen tahu sih Anda paham enggak? Kalau tadi kan saya tahunya dari perwakilannya aja. Nah, sekarang saya pengen tahu 5 menit lagi. Saya butuh waktu untuk, sebentar ya. Untuk post test, buka ininya, nanti saya akan bagikan linknya, cukup 10 soal saja. Waktunya 5 menit ya, kan sudah paham. Ya, silakan. Ya, ini adalah linknya. Waktunya 5 menit dari sekarang, silakan diklik, dikerjakan. Oke, saya rasa kalau tidak ada pertanyaan atau hal-hal yang mau disampaikan, cukup? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Sudah wajah-wajah kelaparan semua. Terima kasih. Dokter, Ya, gimana? Silakan. izin untuk dokumentasi dokter. Oh ya, silakan. Silakan Alda. Slide pertama. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Slide keenam. Sudah, dokter? Ya. Yang saya mau ingatkan adalah di materi embriologi sistem genitalia di bagian akhir saya memberikan tugas. Nanti dikumpulkan lewat Google Classroom. Saya sudah sediakan kolom untuk mengumpulkan jawabannya ya. Untuk mengumpulkan tugasnya. Oke, saya rasa kalau tidak ada hal yang lain yang mau disampaikan, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih buat atensinya, terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah maju tadi, buat teman-teman Anda yang sudah presentasi. Demikian pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Dan akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semangat Fedosma, simple, modern, inovatif, accountable, responsive, and transparent.